Dimana kita telah mendata sementara ada 17 yang berpaspor Indonesia, sisanya ada sekitar 13 lagi, tapi itu belum berpaspor, tapi itu akan kita berikan dan menjadi opsi-opsi Coach Bima menseleksi potensi-potensi para atlet muda diaspora. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia, dan di sini mungkin saya akan memberikan kabar gembira ya, karena memang saya melihat beberapa konten yang sebelumnya saya bahas sepertinya ini mendapatkan reaksi ya dari PSSI, dan juga mungkin ini bisa menjadi gambaran umum ya bahwa sebenarnya bagi kita yang mungkin mendukung pemain-pemain keturunan, sebenarnya PSSI jika terus-terusan ya dalam hal ini kita berikan informasi, kemudian kita berikan data, kemudian beberapa hal yang sebagai penekanan dalam arti agar timnas lebih prestasi dengan masukan-masukan, tentu ini menjadi gambaran umum bahwa sebenarnya PSSI mau untuk bisa timnas lebih baik. Nah, ini menjadi poin yang sangat bagus karena di sini saya akan membahas mengenai 30 pemain keturunan yang datanya ini sudah akan menjadi bagian penting nanti untuk diseleksi di timnas U17. Nah, sebelum lebih lanjut dan juga saya akan membahas tuntas mengupas mengenai 30 pemain tersebut, mungkin di sini saya menghimbau kepada teman-teman sebelum kita masuk ke pembahasan, silahkan nanti kalian tekan tombol like dan juga subscribe-nya ya, terkhusus di like karena biar nanti untuk video ini bisa berselancar di YouTube dan juga masuk dalam rekomendasi YouTube. Nah, oke, silahkan kalian tekan like-nya teman-teman ya. Oke, kemudian di sini langsung saja saya akan masuk di sini dari pemerintah melalui Kemenpora ya, yakni Bapak Dito Aritejo pun telah menyodorkan 30 nama pemain diaspora kepada PSSI dan juga pelatih timnas Indonesia U17 yakni Coach Bima Sakti. Nah, diantaranya ini ada 13 ya yang memang belum memiliki paspor. Artinya memang Indonesia saat ini banyak sekali ya. Bahkan ini Dennis Wise, kemudian Sintayong, Indra Safri dan juga Coach Bima nanti berhak memilih dari 30 pemain tersebut. Nah, kemudian di sini langsung saja saya akan membacakan statement dari Bapak Dito. Dari database yang sudah dikumpulkan Kemenpora, kita sudah memberikan kepada PSSI dan juga sudah diterima oleh Ketua Umum Erick Thohir dan juga sudah diberikan ke Coach Bima Sakti, kata Bapak Dito dalam jumpa persnya di hari Jumat kemarin. Kemudian kami mendata sudah ada 17 pemain yang berpaspor Indonesia, sementara 13 pemain lagi belum berpaspor. Tapi itu akan kita usahakan untuk menjadi opsi bagi Coach Bima. Nah, artinya ini bisa melihat teman-teman ya. Artinya di sini saya melihat ya, ini adalah kinerja dari sosok Bapak Hamdan Hamidan. Nah, kita ketahui saat ini memang Hamdan Hamidan ini bekerja di diaspora ya, diaspora di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan tidak lagi di PSSI, dan kita ketahui ketua Kemenpora adalah Bapak Dito. Jadi wajar saja jika 30 pemain itu ya yang memang database-nya sudah diberikan kepada PSSI itu memang dari Bapak Hamdan Hamidan, dan menurut saya ini menjadi hal yang sangat luar biasa, menjadi gambaran umum bagi PSSI karena PSSI bisa melihat sebenarnya hal sekecil ini ya bisa diatasi oleh diaspora, dan 30 pemain ini sepertinya bukan pemain sembarangan. Mengapa saya bilang demikian? Saya pernah membahas sebenarnya kurang lebih ada 4 pemain yang saat ini memang sudah tiba di Indonesia ya, dalam artian sudah tiba ini memang ada yang dirahasiakan tibanya, kemudian ada yang tiba secara terang-terangan. Contoh seperti Abdurrahman Iwan. Nah, walaupun jarang diliput media, ternyata Abdurrahman Iwan ini sudah tiba di Jakarta teman-teman, dan kita ketahui sebenarnya Abdurrahman Iwan ini juga adalah wonderkid yang memang menjadi incaran dua negara yakni Qatar dan juga Indonesia. Dia sudah pernah bermain di Qatar U17, kemudian dikualifikasi Piala Dunia bersama Qatar U17, dan dirinya tiba-tiba dengan rasa gentleman dirinya dia datang ke Indonesia karena dia mungkin ya dalam hal ini faktornya banyak sekali. Dia tidak ingin seperti Andri Syaputra ya kita ketahui sebelumnya, kemudian juga dia memang memiliki darah Indonesia, dia hanya lahir saja di Qatar, kemudian ayah ibunya adalah Indonesia. Itu adalah contoh kecil
Abdurrahman Iwan. Nah, belum lagi pemain-pemain lain teman-teman yang memang memiliki darah keturunan Indonesia, memiliki darah Indonesia yang memang harus bisa memenuhi panggilan negara. Nah, menurut saya ini akan menjadi keseimbangan antara pemain lokal dan juga pemain keturunan dan juga pemain-pemain diaspora. Nantinya saya yakin sekali di sini PSSI melalui Bapak Erick Thohir, kemudian Ketua Umum, itu akan menyeleksi pemain-pemain yang sangat luar biasa. Ada sosok yang memang saat ini menjadi bagian penting Sao Paulo seperti Welber Halim Jardim, itu juga masih memiliki paspor Indonesia. Kemudian ada juga sosok yang saat ini bermain di FC Eindhoven FC Eindhoven seperti Adrian Wibowo, kemudian Altafkan. Nah, Altafkan ini juga pemain-pemain bagus. Nah, ini memang saat ini dibutuhkan oleh timnas Indonesia U17. Nah, apalagi kita melihat ya, sebenarnya ini adalah event dunia. Dari 30 pemain tadi ya, 17 memiliki paspor Indonesia, 13 belum. Itu nanti akan menjadi persaingan yang sangat kuat menurut saya, karena pondasi timnas Indonesia ini akan terbentuk ya di level U17 ini. Pondasi timnas akan terbentuk di 3-5 tahun ke depan dengan adanya pemain-pemain ini. Nah, inilah teman-teman yang menurut saya menjadi hal yang sangat luar biasa. Mengapa demikian? Dengan tidak, dalam tanda kutip ya, dengan tidak anti dengan pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain diaspora, saya yakin di sini masa depan timnas Indonesia ini akan berkembang lebih pesat lagi dibanding sekarang. Karena ya kita ketahui, saya melihat seperti sosok Rafael Struijk, kemudian Ivar Jenner, kemudian ada beberapa pemain-pemain keturunan lainnya yang memang sebenarnya sudah menginginkan membela timnas sebelum di usianya 17 tahun seperti Jim Craig, kemudian ada lagi Max Christoffel. Nah, itu mereka sebenarnya memiliki keinginan untuk membela timnas sebelum di usia 19 tahun. Karena apa? Dengan usia yang relatif muda seperti 15 tahun, kemudian 16 tahun, rata-rata mereka belum dipegangi oleh paspor. Dan ketika belum dipegangi oleh paspor, PSSI lebih mudah lagi mengurusnya. Tidak perlu dengan kepindahan kewarganegaraan, tidak perlu kepindahan federasi. Apalagi pemain itu tidak terikat dengan timnas negara lain. Nah, inilah teman-teman sebenarnya dengan adanya Piala Dunia U17 ini adalah momen bagi PSSI, momen bagi pemerintah untuk mengklaster atau menyaring pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain asli Indonesia yang berada di luar negeri untuk bisa menjadikan data home base-nya atau data dalam dirinya itu memiliki legalitas formal bersama paspor Indonesia. Nah, itulah mengapa saya sangat bersyukur sekali di sini PSSI ya melalui Erick Thohir sudah menyetujui adanya pemain-pemain diaspora atau pemain-pemain keturunan. Nah, tinggal nanti kita akan melihat bagaimana sosok Dennis Wise, kemudian Erick Thohir, Indra Syafri, kemudian Sintayong dan juga Coach Bima ini akan memadukan ke 30 pemain, digabung dengan pemain Garuda Select, kemudian digabung dengan seleksi di 9 kota ini. Kita akan melihat bagaimana kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, silahkan nanti teman-teman jika kalian ada request ya, silahkan kalian tulis di kolom komentar pembahasan apa yang kira-kira kalian inginkan. Nah, siapa yang akan menang dalam hal itu nanti akan saya kirimkan voucher pulsa yang bisa kalian tukarkan ke bentuk paket ataupun saldo dana. Nah, bagaimana teman-teman dengan 30 pemain itu? Apakah kalian nanti yakin skuad timnas Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara besar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.